UMKM ini tuh sebenarnya kayaknya kalau ngomongin kolaborasi di tataran UMKM ya, kita harus membuat ini jadi lebih praktikal aja sih gitu. Kita tahu bahwa UMKM ini tuh sebenarnya mau ngebantuin apa sih buat masing-masing gitu, dengan POV-nya masing-masing stakeholder. Kalau ini adalah sebagai kendaraan bersama untuk kita mendorong adanya inclusivity secara ekonomi dan lain sebagainya, ya udah hayu gitu. Caranya gimana gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kayaknya harus dibangun sih, supaya ya ini kita nggak berhenti di tataran jargon dan terminologi bahwa ini harus hijau, ini harus lestari. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo Sobat Esensial, kembali lagi di podcast ISR Bicara Energi bersama saya Dena, Program Officer dari Industrial Decarbonization Program ISR. Senang sekali rasanya saya bisa menemani kalian nih dalam episode hari ini, yaitu dengan topik yang cukup penting gitu. Salah satu pilar utama dari perekonomian Indonesia yaitu UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, UMKM ini merupakan tulang punggung Indonesia karena berkontribusi lebih dari 61% dari produk domestik bruto atau PDB dan juga menyerap hingga 97% dari tenaga kerja nasional. Mulai dari warung kelontong di pinggir jalan, pengrajin lokal hingga bisnis digital ini yang sedang naik daun ini semuanya berkontribusi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, namun di tengah semakin kuatnya komitmen global untuk membangun ekonomi rendah karbon, ada beberapa pertanyaan penting gitu ya yang terjadi di Indonesia, yaitu UMKM Indonesia ini sebenarnya udah siap belum sih untuk menjadi bagian dari ekonomi hijau, dan juga apa kira-kira tantangan, peluang dan juga dukungan gitu agar UMKM bisa bertransformasi menjadi UMKM hijau gitu ya. Nah, hari ini kita ditemani oleh dua narasumber gitu. Yang pertama ada Mbak Aristika Putri Istanti gitu ya Mbak ya, selaku Kepala Sekretariat dari LTKL atau Lingkar Temu Kabupaten Lestari gitu. Halo Mbak Aristika, selamat siang. Halo Mbak Dena, apa kabarnya? Kabar baik. Senang sekali ya Mbak, kita ketemu lagi di podcast hari ini. Selain Mbak Aristika, kita juga ditemani oleh Mas Putra Maswan gitu. Gimana Mas Maswan hari ini kabarnya? Kabar baik Mbak. Oke, kita mungkin sedikit perkenalan dulu. Kalau Mas Putra Maswan ini selaku analis financial dan juga ekonomi dari ISR gitu ya. Nah, langsung aja kita mungkin diskusi dulu mengenai mungkin belum banyak nih Mbak yang tahu. Aku akan ke Mbak Aristika dulu gitu ya. Mungkin di sini belum banyak yang tahu nih Mbak, LTKL itu sebenarnya organisasi seperti apa sih gitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak secara mungkin singkat aja gitu. LTKL itu seperti apa? Oke, LTKL itu sebenarnya asosiasi sebenarnya. Jadi kita tuh forum gitu yang memang anggotanya adalah beberapa pemerintah kabupaten yang memang fokusnya untuk sustainable development seperti itu. Kebetulan saat ini memang kami di LTKL sendiri kita punya sekretariat. Kebetulan saya kepala sekretariatnya yang memang functionnya kami adalah untuk membantu kabupaten anggota kami. Saat ini ada 9 kabupaten yang ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, yang mana nih yang sebenarnya butuh dibantuin intinya gitu. Nah, sekretariat itu fungsinya kayak sebagai bridge builder gitu. Kita cari partner, kita cari mana yang bisa membantu kabupaten untuk bisa improve secara capacity, dan harapannya mereka bisa menjadi kabupaten lestari intinya di 2030 gitu. Jadi kalau ditanya LTKL apa ya, kita sebenarnya forum kongko-kongko gitu ya. Kongko-kongkonya adalah pemerintah kabupaten, tapi memang aksi yang didorong kolektif gitu. Jadi multi pihak gitu. Oh, oke. Berarti kalau kayak gitu berarti bisa juga sebenarnya LTKL ini membantu pemerintah kabupaten ini berhubungan dengan UMKM yang mengembangkan UMKM itu sebenarnya bisa juga ya kalau kayak gitu? Iya bisa banget gitu. Dari awal, jadi awal mulainya kita di 2000, jadi kita berdiri tuh 2017 gitu ya. Terus waktu itu kita masih cari bentuk tuh kayak ini LTKL mau ngomong kabupaten lestari pakai angle apa ya gitu kan. Banyak banget kan kalau ngomongin lestari itu gitu kan. Sampai pandemi 2020 itu entry point kita untuk masuk, kita kayak harus ngomongin kabupaten lestari itu entry pointnya ngaitannya ngomongin
ekonomi gitu. Nah ekonominya tapi yang mana? Nah waktu itu memang salah satu entry pointnya waktu itu ada tuh UMKM naik kelas dan lain sebagainya. Dan saat pandemi memang kabupaten tuh cukup lumayan survive ya karena ada proses mobilitas ataupun ekonomi yang didorong itu jadinya di level UMKM gitu yang sebenarnya lebih hidup karena waktu itu logistik nggak bisa jalan dan lain sebagainya gitu. Nah dari situ awal mulanya kenapa LTKL sebagai asosiasi ini tuh mulai melihat bagaimana apa sih daya ungkit lainnya yang kita bisa dorong untuk ngedorong Kabupaten Lestari lewat pengembangan ekonomi, tapi ekonomi yang didorong ada yang tipikalnya seperti UMKM gitu. Oke, mungkin bisa sedikit ditambahin gitu ya Mbak. Menurut kalau dari LTKL sendiri, kalau UMKM yang lestari gitu ya, harapannya itu seperti apa dan kira-kira apa sih hubungannya atau perannya dari pemerintah kabupaten gitu untuk bisa mendukung UMKM itu biar nggak cuma bisa berjalan tapi juga bisa lestari dan juga bisa keberlanjutan selanjutnya gitu. Iya sebenarnya ya program UMKM itu udah lama banget kan ya sebenarnya dan kita tuh sebenarnya 99% tuh kan yang ada di Indonesia itu yang ada di kabupaten itu mikro kan sebenarnya UMKM-nya apa yang usaha mikronya gitu sangat mungkin 1% aja yang usaha kecilnya itu ada gitu. Nah memang selama ini tuh semua program yang didorong di kabupaten itu kan kalau kita ngomongin apa sih kriteria disebut UMKM lestari atau UMKM hijau. Mungkin kalau kita bisa tarik untuk menjadi UMKM itu memastikan ini kan usaha ya bentuknya. Pasti yang didorong adalah profit gitu. Ada keuntungan gak sih dan lain sebagainya. Udah bagus tuh ada untung tuh mereka gitu kan. Tapi kalau kita dorong lestari sebenarnya sederhana yang kita lakukan. Jadi kita tuh melakukan proses dari 2020 sampai sekarang. Itu yang kita dorong adalah proses inkubasi UMKM-nya gitu. Jadi kriteria yang kalau apa sih yang harus kita incubate gitu ya. Pasti ya secara bisnisnya juga harus kita inkubasi gitu. Jadi tapi juga harus mastiin ada ramah lingkungan sama ramah sosial gitu. Jadi kalau ngomongin UMKM hijau atau UMKM lestari apapun lah ya itu terminologinya, yang kita mau pastiin adalah usaha-usaha yang didorong harapannya bisa tetap menghargai atau inklusivitasnya tetap terjadi gitu ya. Makanya banyak sekali UMKM perempuan gitu ya. Terus tapi juga memastikan sesimpel mereka tidak pakai kemasan dari plastik misalnya gitu. Hal-hal seperti itu juga bisa disebut dengan UMKM lestari gitu. Tapi kalau kita tarik lagi nih, kalau sampai ke bagian proteksi hutan dan lain sebagainya, mungkin itu cukup besar ya tanggung jawab yang mereka lakukan gitu. Jadi makanya inisiatif yang harus didorong harus ada skema model yang kita intervensi, mungkin sifatnya adalah si tadi inkubasi yang didorong supaya kita bisa tahu supply-nya itu dari mana sih, hulunya itu dari mana, apakah ini bisa koneksi sama akses lahannya udah clear and clear belum gitu. Tapi prosesnya harus dibikin milestone sih, nggak bisa at one time langsung nih UMKM jadi UMKM hijau gitu. Yang mereka butuhkan kan mereka dagang, mereka usaha kan untungnya dulu kan sebenarnya yang mereka harus dorong dulu gitu. Mungkin itu ya yang jadi agak topik seru gitu ya karena UMKM itu sebenarnya banyak tapi biasanya tuh mereka belum hijau gitu quote-unquote dan sekarang tuh lagi harapannya gitu proses lagi transisi gitu. Tapi kan sebenarnya balik lagi sebenarnya intinya tuh adalah profit gitu ya. Nah mungkin saya akan melempar pertanyaan ke Mas Putra gitu ya. Kalau dari sisi transformasi sendiri kira-kira bagaimana sih agar UMKM itu tidak terberatkan untuk transformasi? Kan berarti mereka harus tap in dulu ke pendanaan yang disebut pendanaan hijau gitu. Kira-kira ada nggak sih tantangan atau peluang gitu dari UMKM untuk bisa masuk untuk mengambil pendanaan hijau agar intinya tetap mendapatkan profit gitu walaupun mereka sedang bertransisi gitu Mas. Baik, setuju tadi dengan yang disebutkan oleh Mbak Tika. Memang kita harus bertahap ya Mbak ya, nggak mungkin tiba-tiba kita mau transformasi jadi hijau gitu. Kayak hari ini kita keluarin misalnya pemerintah kebijakannya harus hijau, kemudian besoknya langsung hijau itu nggak mungkin gitu ya. Jadi mungkin memang harus bertahap dan kebetulan di ISR sendiri saat ini kita lagi ada kajian gitu, ada salah satu studi dengan ADB dan juga Bappenas gitu untuk merumuskan bagaimana sih untuk melakukan transformasi hijau ini. Nah di sini salah satu yang kita lakukan adalah mapping sendiri gitu, mapping baik dari tantangan dan juga peluang dalam melakukan transformasi ini gitu. Sebenarnya ada beberapa tantangan, tapi mungkin di sini saya akan fokus pada 3 tantangan utama dari sisi pembiayaan dan juga ekonominya.
Salah satu studi, sebelumnya saya mau kasih konteks sedikit gitu ya. Sebenarnya salah satu studi dari EY itu menyebutkan Indonesia itu butuh pembiayaan untuk UMKM itu hampir 4.300 triliun gitu ya. Itu angka yang sangat besar sebenarnya gitu ya. Pada sampai tahun 2026 tahun depan gitu. Tapi yang kita punya gitu hanya 1.900 triliun gitu. Jadi gap pendanaannya itu sangat besar ya yang ada. Nah, itu hal utama. Kemudian itu mungkin dari sisi kebijakan, itu dari sisi pemerintah. Tapi kalau kita melihat dari sisi UMKM-nya sendiri, tantangan yang paling besar yaitu untuk akses pembiayaan itu sendiri begitu ya. Pemerintah menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR gitu. Tapi untuk aksesnya sendiri agak sulit bagi UMKM karena seperti Mbak Dika bilang lagi tadi, memang UMKM kita didominasi oleh oleh mikro dan kecil gitu ya, itu paling dominan jumlahnya di Indonesia. Nah, dari praktik mereka itu masih lumayan tradisional begitu ya, masih seperti pencatatan keuangannya yang masih sangat sederhana dan sebagainya. Nah, itu yang membuat akses ini sulit ketika mereka mau mengakses ke bank. Contohnya, karena bank itu selalu membutuhkan riwayat kredit yang bagus dan juga pencatatan yang baik begitu. Tapi kebetulan UMKM ini sulit gitu untuk menyediakan itu. Nah, itu yang membuat bank ini sedikit resistensi begitu ketika memberi pinjaman, ini resikonya besar gitu. Nah, itu menjadi tantangan terbesar gitu. Kemudian setelah itu dari lisensi ataupun status dari UMKM sendiri yang masih belum ada izinnya gitu. Sangat banyak yang belum ada izinnya gitu di Indonesia, hampir 60% itu nggak ada kalau menurut data IMF begitu. Nah, itu juga hal yang memperburuk gitu situasi yang tadi mereka nggak punya praktik yang lumayan standar gitu ya untuk pencatatannya. Kemudian di sisi lain mereka tidak ada lisensi hukum, karena ketika mengajukan pembiayaan ke bank contohnya seperti tadi, itu mereka butuh izin usaha dan sebagainya, dan mereka nggak punya begitu. Nah, itu jadi tantangan sendiri. Dan yang terakhir mungkin literasi keuangan sendiri begitu. Nah, ya, dari hal yang saya sebutkan tadi, memang literasi keuangan ini yang membuat ya mereka nggak punya pencatatan yang baik. Kemudian dari segi tata kelola yang kurang baik juga, maksudnya tidak terstandarisasi begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat akses pembiayaan bagi UMKM ini terbatas. Sebenarnya ada kredit usaha rakyat, tapi mereka juga mungkin bingung ya karena nggak tahu produk itu ada dan juga aksesnya yang birokratis, jadinya makin gimana ya gitu ya untuk akses ke sana. Nah, mungkin dari dari tantangan-tantangan tersebut, mungkin solusinya kalau dari studi kami mungkin yang pertama bisa dilakukan pendampingan sendiri begitu ya. Jadi diberikan edukasi kepada pelaku UMKM ini apa saja produk yang ada begitu ya, baik itu produk hijau, mungkin ke depan akan ada produk pembiayaan hijau, itu diberitahu oh kita punya ini dari bank begitu, dan cara mengaksesnya begini, jadi mereka lebih teredukasi begitu. Kemudian juga bisa dalam proses perizinan sendiri yang dipermudah begitu, karena sejauh ini mungkin UMKM sendiri ya Mbak ya, ketika mereka mau mendaftarkan diri misalnya dengan badan hukum yang resmi, mereka mungkin bingung ini persyaratannya apa aja ya, udah birokratis kemudian rumit, jadi mereka jadinya nggak usah gitu ya. Nah, mungkin dengan mempermudah birokrasi dan juga lisensi itu akan sangat membantu UMKM. Dan kemudian mungkin yang terakhir ya insentif itu sendiri begitu ya. Jadi misalnya dengan pendampingan itu juga bisa edukasi, manfaat yang akan didapatkan dengan transisi ke hijau ini loh gitu. Misalnya ada akses pembiayaan hijau dan juga misal pendampingan dan hal lainnya begitu. Ya, saya rasa begitu sih. Oke. Mungkin aku mau nanya ke Mbak Ristika nih, yang kira-kira sekarang tuh sedang
adakah kebijakan atau juga peran dari pemerintah daerah selaku yang sebenarnya pembina gitu dari solusi-solusi ini tuh sebenarnya udah ada belum sih, atau kira-kira menurut Mbak apa sih yang perlu ada tambahan regulasi-regulasi, kira-kira perlu juga apa tambahan untuk harapannya nih ya bisa mensupport UMKM untuk menjadi hijau gitu Mbak? Sebenarnya tuh regulasi kita dari pemerintah nasional sendiri kan sudah udah banyak ya untuk membantu kaitannya sama bagaimana mendorong transformasi UMKM naik kelas waktu itu. Jadi dulu kalau kita ingat namanya dulu ada procurement gitu ya, pengadaan barang dan jasa, dan sampai sekarang sebenarnya waktu itu tahun 2021 2022 waktu itu kita sempat bikin tuh sustainable procurement gitu di tingkat kabupaten, karena bagaimana pengadaan barang dan jasa di kabupaten tuh sebisa mungkin punya ruang buat teman-teman UMKM gitu, karena biasanya kan kalau pengadaan biasanya udah tuh di plottingnya udah ada gitu kan. Nah kalau seandainya skema pengadaan itu bisa dibuka untuk sebagai corongnya UMKM, itu kan menarik sekali gitu ya. Dan waktu itu kita pernah lakukan itu tuh proses di beberapa kabupaten, itu dibantu juga sama waktu itu sama LKPP dan lain sebagainya, dengan beberapa kementerian lembaga. Menarik gitu, dari hasil analisa yang kita lakukan, kita cobain sama pemerintah kabupaten anggota kita juga. Cuma ternyata memang ada beberapa challenge juga yang kita perlu improve gitu, bahwa skema pengadaan itu kan sebenarnya harus masuk e-katalog, apalagi waktu itu kalau seandainya ini adalah produk dalam negeri, dia harus terdaftar ke apa-apa gitu misalnya. Jadi tadi sama sih, jadi kompleksitas ini tuh memang kita harus mulai lihat apakah semuanya itu UMKM tuh harus fulfill itu semua gitu, apalagi yang mikro ya. Karena mikro itu kan kalau kita lihat secara profit gitu ya, kalau yang disebut kan ada ceilingnya ya sebenarnya. Yang disebut dengan mikro itu ceilingnya berapa, yang disebut dengan kecil tuh ceilingnya berapa. Dan yang terjadi di daerah itu udah bagus tuh, 1 bulan mereka dapat income 1 juta tuh, udah lumayan banget gitu ya. Padahal buat ngedevelop sebuah produk ataupun usaha itu tuh kan perlu dipastikan sebenarnya kita sepakat sekali bahwa financial governance itu cukup penting ya buat financial literacy dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau seandainya pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah bisa punya inovasi model, jadi menggunakan regulasi yang ada itu it's good gitu ya. Tapi kita perlu menaruh beberapa inovasi di dalamnya gitu. Contoh yang sebenarnya kita pernah lakukan dan ini harapannya bisa diimprove terus, itu adalah skema inkubasi. Pemerintah nasional waktu itu punya program inkubasi UMKM. Waktu itu beberapa daerah punya PLUT itu waktu PLUT gitu. Tapi beberapa tahun terakhir saya PLUT itu udah ditarik tuh, jadi PLUT-nya udah nggak ada gitu. Dan waktu itu memang budget anggaran itu bergantung sama APBD gitu. Tapi di beberapa kabupaten kita merasa bahwa inkubasi ini jadi penting, karena Dinas Koperasi UMKM juga nggak sanggup menginkubate si UMKM-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak perlu dibikin satu entitas khusus yang memang fungsinya adalah inkubasi. Nah waktu kementerian bikin PLUT itu tuh di beberapa kabupaten kita termasuk yang punya tuh si PLUT ini. Tapi gara-gara ini resource-nya udah nggak ada lagi, tapi dilihat ini sebagai suatu kebutuhan, beberapa pemerintah kabupaten langsung ambil alih, gimana kalau kita bikin aja nih PLUT versi kabupaten kita gitu. Jadi akhirnya dari situ beberapa kabupaten bikin lah, di Sigi misalnya ada Gampiri Interaksi, itu adalah sentra inkubasi UMKM di sana. Dan waktu itu memang kita connect nih beberapa mitra, kayak gimana nih secara financialnya teman-teman ini supaya bisa bantuin inkubasi, dikasih pelatihan. Kita connect sama inkubator nasional, kan banyak sekali gitu teman-teman inkubator nasional juga yang bisa memberikan asistensi kapasitas untuk teman-teman inkubasi lokal. Nah, fungsinya mereka menginkubasi UMKM dari ngajarin governance-nya, mastiin nanti connect ke marketnya seperti apa, termasuk adalah kayak tadi, dia nggak punya kalau modal lah ya, intinya working capital lah, gimana cara mengaksesnya dan lain sebagainya. Dan menariknya di tahun 1,5 tahun yang lalu tuh Sigi ini tuh si Gampiri, si lembaga inkubasi tuh mendapatkan bantuan dana dari LPDB, lembaga dana bergulir.
buat inkubasi gitu. Dan proses hal-hal yang seperti itu sebenarnya tuh cukup menarik gitu. Kalau itu kita bisa lakukan secara masif di beberapa daerah, kayaknya kita nggak usah muluk-muluk langsung ekspor deh. UMKM tuh untuk akses market lokal aja udah bagus, ke hotel, restoran, kafe yang ada di sana itu kan sebenarnya sebagai corong market aksesnya buat para UMKM sebenarnya gitu. Nah, kalau seandainya pemerintah daerah, pemerintah nasional sama-sama hand in hand gitu ya, untuk bisa punya pola model kayak gitu, mengaktifasi sebenarnya model akses pasar tuh nggak harus semuanya adalah scale besar, yang sebenarnya itu bisa disesuaikan dengan pasarnya yang ada di Sulawesi Tengah mungkin modelnya ke Horeca aja gitu, ya nggak apa-apa juga kan sebenarnya gitu. Jadi skema-skema seperti itu yang kalau seandainya kabupaten bisa punya inovasi regulasi untuk bisa mengaktifasi hal-hal yang sifatnya inovatif, yang sebenarnya regulasi udah ada anyway, jadi tinggal dipantik dan harus cari daya ungkitnya aja sih untuk mastiin sebenarnya regulasi yang ada itu bisa lebih empower buat di lokal sendiri. Nah, terakhir sebenarnya yang menarik itu adalah juga memberikan akses model. UMKM ini tuh kan perlu dikasih ruang banyak sekali kan pembinaan UMKM itu. Jadi yang perlu kita pastiin tuh adalah ada stages yang emang mereka tahu gitu. Karena banyak sekali UMKM yang umurnya mungkin baru setahun, alhamdulillah gitu ya, yang bisa coba 3 bulan, 4 bulan gitu, habis itu udah hilang usahanya gitu. Jadi memang selain inkubasi ini tuh juga harus memastikan corong ke akses pasarnya gitu. Jadi kalau seandainya kabupaten nih, ini contoh case yang beberapa kali kita lihat di pemerintah kabupaten anggota kita, mereka kerja bareng MOU-an misalnya sama beberapa hotel gitu, chain hotel, misalnya lokasinya di kabupaten, connect ke kota gitu ya, untuk memastikan berapa persen dia bisa sourcing dari kabupatennya dia. Itu kan sebenarnya bisa ngasih ruang ke UMKM itu untuk bisa feeding produk dan lain sebagainya, ada proses kurasi gitu. Nah, proses pendampingan yang sifatnya cukup panjang ini yang sepertinya tuh kalau kabupaten bisa, karena Indian nggak bisa pemerintah sendiri melakukan gitu. Jadi model collective collaboration, inovasi regulasi yang sifatnya multi pihak ini juga harus diadres secara struktural. Kayak di Sintang, Kalimantan Barat, mereka sampai ngeluarin peraturan bupati kolaborasi multi pihak, yang memastikan sebenarnya proses yang mereka dorong itu harus multi pihak gitu. Jadi itu sampai ada peraturan regulasinya di pusat nggak ada gitu, tapi mereka sadar bahwa ini sesuatu hal yang penting. Jadi mau ngomongin UMKM, mau ngomongin apa dan lain sebagainya, mereka punya skema model itu gitu. Dan itu yang menurut kita itu cukup bisa mendorong transformasi ini. Jadi nggak hanya di tataran teknikal, tapi juga di tataran birokrasinya juga berubah gitu. Berarti sebenarnya kalau dari pemerintah kabupaten sendiri itu sebenarnya yang pemerintah daerah tuh sudah banyak mencari peluang dan juga sebenarnya udah melihat gitu potensi-potensi, tapi mungkin lebih pengen dikembangkan di setiap pemerintah daerah. Jadi nggak cuma mungkin harapannya tuh bisa diduplikasi dan juga harapannya bisa lebih menyebar gitu ya. Karena aku dengar ceritanya kok kayak best practice-nya tuh udah banyak gitu sebenarnya, kayak bisa mempermudah birokrasi, bisa juga kayak mempermudah mencari market, yang sebenarnya kalau dari sisi keuangan itu cukup penting gitu ya, kalau dari sisi Mas Wan dengan segala macamnya. Nah, mungkin kalau dari sisi Mas Wan nih, kira-kira kan ini udah best practice atau kira-kira cerita bahagianya gitu di Indonesia. Kira-kira ada nggak sih Mas kalau kayak peran-peran UMKM yang bertransformasi tapi di luar negeri gitu? Kira-kira ada nggak yang mungkin bisa menjadi informasi tambahan untuk UMKM yang lain untuk bisa lebih cepat gitu transformasinya gitu Mas? Oke, mungkin berarti kita ngomongin best practice gitu ya. Tadi memang udah sebenarnya banyak ya di Indonesia sendiri, kita bisa replika lagi di daerah lain gitu. Tapi mungkin juga bagus kalau kita melihat juga best practice di negara-negara yang sudah misalnya sudah ada program yang memang khusus untuk UMKM hijau sendiri begitu. Mungkin saya ada beberapa sebenarnya kalau dalam studi kita ada beberapa negara gitu ya, tapi nggak mungkin ya kita sebutin semua. Mungkin saya akan ambil Malaysia karena mungkin secara geografis dan juga keadaan negara hampir sama dan mungkin lebih relevan untuk kita. Jadi di Malaysia itu ada salah satu program pemerintahnya itu adalah Green Technology Finance Scheme gitu. Jadi di mana pemerintah Malaysia itu memberikan insentif gitu dan juga mendorong adopsi dari teknologi yang lebih ramah lingkungan atau yang lebih
hijau begitu ya. Dan ini memang difokuskan pada efisiensi energi dan juga pengolahan limbah dan untuk sektor tersebut dan difokuskan pada level kecil dan juga menengah begitu. Nah, di sini pemerintah itu memberi jaminan gitu ya. Itu hal yang penting sebenarnya karena kalau kita melihat di Indonesia ya Mbak ya, seperti saya sebutin ya gitu tentang ketika ingin mengakses pembiayaan harus ada agunan, harus ada jaminannya apa gitu. Nah itu yang terkadang sulit ya bagi yang level kecil. Nah dengan di mana pemerintah masuk untuk memberikan jaminan ini dalam konteks Malaysia ini pemerintahnya memberikan 60% begitu jaminan untuk akses untuk adopsi teknologi hijau ini gitu. Jadi baik dari misalnya dari mesin dan juga misalnya kalau untuk level-level yang kecil misalnya kulkas ataupun yang lain yang memang lebih hemat energi begitu. Nah, dampaknya dari ini ada 300 UMKM di Malaysia yang sudah mengakses program ini dan itu sangat membantu begitu. Nah, hal ini saya rasa juga bisa diterapkan di Indonesia sendiri. Kemudian mungkin satu negara lain yang juga jadi best practice karena dia levelnya mikro juga gitu ya. Mungkin kita harus fokus ke mikro ya, yaitu mikro dan kecil. Itu di Meksiko. Mereka ada program hijau juga gitu namanya Eco Credito gitu ya. Jadi hampir sama gitu ya, program kredit teknologi ramah lingkungan atau teknologi hijau gitu. Nah, di sini juga pemerintahnya mendorong pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan gitu untuk efisiensi energinya gitu. Dan pemerintah memberikan pinjaman yang sangat fleksibel begitu ya, di mana ketika UMKM ini mau mengikuti program tersebut gitu ya, mau mengadopsi misalnya kulkas ataupun ya untuk level mikro ya. Kalau di kita mungkin warung dan juga rumah makan gitu ya, kulkas, kemudian hal-hal lain yang menggunakan listrik gitu ya untuk lebih efisien itu dipermudah begitu ya dalam aksesnya. Nah, hal itu akan sangat membantu juga kalau kita terapkan di Indonesia hari ini begitu. Nah, program ini sendiri dampaknya udah ada 130.000 UMKM di Meksiko sendiri yang sudah mengakses program ini begitu. Dan dampaknya juga bagi UMKM-nya sendiri, mereka dapat menghemat listriknya sampai 30% gitu. Itu sangat membantu UMKM ya Mbak ya, ketika mereka fokusnya ke profit begitu. Nah, mungkin best practice yang ada di luar negeri sebenarnya relevan juga untuk kita adopsi di Indonesia saat ini. Lanjut ke Mbak Tika gitu ya. Tadi kan udah dibahas soal insentif dan lain sebagainya dari pemerintah gitu. Nah, menurut Mbak nih, harapannya seperti apa antara yang bisa memperkuat kolaborasi nih antara pemerintah daerah dan UMKM sendiri dan mungkin bank-bank daerah dan juga kayak semacam untuk membuat ekosistem yang bakal bisa lestari atau juga sustainable. Jadi harapannya kalau udah dibina mereka bisa lanjutin sendiri gitu. Kira-kira kayak apa sih Mbak harapannya untuk kolaborasi di antara mereka semua yang stakeholder penting gitu ya? Sebenarnya itu kan kayak case-case yang terjadi di kabupaten kita pasti banyak yang terjadi di kabupaten lain gitu ya. Cuma kayak yang berdasarkan learning atau pembelajaran yang kita lakukan tuh emang paling kita harus tahu si daerah itu punya joint actionnya apa atau aksi bersamanya tuh apa. Apakah dia mau memastikan lapangan pekerjaan gitu, apakah mereka mau ngedorong sebenarnya pokoknya ada produk yang produk unggulannya dia dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus clear daerah itu tuh punya joint actionnya apa. Tapi untuk bisa mengetahui aksi bersama itu kan sebenarnya kita perlu ngecek banyak hal ya gitu. Oke, dari pemerintah kabupatennya mau apa, dari UMKM-nya juga needs-nya apa, dari teman-teman pendamping kayak masyarakat sipil dan lain sebagainya tuh pengennya apa gitu. Jadi dan pentingnya sebenarnya
kita perlu ada si convenernya gitu. Perangkainya ini siapa, yang jadi bridge buildernya itu siapa, karena mungkin itu hal-hal yang selama ini kita nggak pernah lihat gitu ya, karena selalu dilihatnya implementasi kan. Ngedampingin petani, ngedampingin A, B, C, D, tapi siapa yang bisa membuat ini jadi terangkai dengan utuh gitu. Itu tuh selalu, roles itu yang selalu banyak hilang di beberapa hal gitu. Dan kalau ngomongin kolaborasi, kita harus ada perangkainya itu gitu. Nah, perangkai itu bisa di-create atau existing ekosistemnya sendiri gitu. Misalnya di satu daerah ya, sebenarnya role-nya fasilitator di satu daerah itu kan saya pemerintah kan sebenarnya. Kita bisa activate aja roles itu kalau memang pemerintahnya punya kapasitas, punya kemampuan untuk mendorong itu sebagai fasilitator atau sebagai bridge builder gitu. Tapi kalau enggak, kita perlu cari sebenarnya aktor atau siapa yang sebenarnya stakeholder yang ada di dalam ekosistem kabupaten itu atau daerah yang bisa menjadi perangkai. Oh, dia ngomong sama CSO bisa, dia ngomong sama private bisa, dia ngomong sama PMK bisa. Dan kita harus menemukan itu gitu kan. Proses itu yang harus dibangun sih kalau buat kita ya. Kalau itunya udah ada, itu harusnya kita dengan sangat mudah gitu ya untuk bisa nge-tap in dengan berbagai kolaborasi yang mau kita dorong untuk nyepakatin, oke, kita punya target barangnya apa nih? Oke, setahun ke depan kita mau targetnya ABCD, mastiin UMKM-nya kita bisa dapat akses pasar sekian gitu misalnya. Oke gitu. Jadi semua orang akan bergerak ke sana kan gitu dengan roles dan capacity-nya masing-masing gitu. Dan kolaborasi akan jadi lebih nggak hanya sebagai jargon, tapi sebagai suatu hal yang ada action gitu, ada aksinya gitu, dan ada impactnya gitu. Dan kita melihat sebenarnya proses itu sebenarnya ngomongin kolaborasi itu capek sebenarnya, karena kita harus sacrifice waktu, sacrifice energi untuk saling memahami satu sama lain, reducing ego dan lain-lain gitu. Dan proses itu buat kita selama ini kita berproses sama kabupaten tuh itu juga proses nggak mudah gitu. Mungkin sekarang banyak mitra yang senang banget ke kabupaten anggota kita yang A, B, C, D, senang deh ke sana. Ya prosesnya 8 tahun untuk nge-convince itu, untuk dia sangat terbuka sama orang gitu. Dia bisa menyampaikan apa butuhnya dia gitu. Awal-awal mungkin mereka nggak tahu karena mereka secara structure dituntut untuk punya KPI kan. Kalau buat pemerintah daerah KPI dia adalah ya udah ngomongin ekonominya dia tumbuh, kemiskinannya dia turun. Itu kan sebenarnya. Jadi ya angle-angle itu yang kita harus tahu. Tapi yang paling penting siapa yang bisa ngebaca itu gitu kan. Jadi kalau kolaborasi mau ini menjadi sesuatu hal yang implementatif, jadi action, perangkainya harus ada, bridge buildernya harus ada, convenernya harus ada, dan itu bisa di-create atau kita bisa menggunakan ekosistem yang udah ada anyway. Di beberapa daerah sebenarnya udah ada multi stakeholder platform dan yang sekarang kebentuk. Sebenarnya kita bisa menggunakan channel-channel seperti itu untuk menggerakkan sebuah model kolaborasi, khususnya ngomongin UMKM. Dan UMKM ini tuh sebenarnya kayaknya kalau ngomongin kolaborasi di tataran UMKM ya, kita harus membuat ini jadi lebih praktikal aja sih gitu. Kita tahu bahwa UMKM ini tuh sebenarnya mau ngebantuin apa sih buat masing-masing gitu, dengan POV-nya masing-masing stakeholder. Kalau ini adalah sebagai kendaraan bersama untuk kita mendorong adanya inclusivity secara ekonomi dan lain sebagainya, ya udah hayu gitu, caranya gimana gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kayaknya harus dibangun sih, supaya ya ini kita nggak berhenti di tataran jargon dan terminologi bahwa ini harus hijau, ini harus lestari, tapi ini adalah mastiin konkretnya modelnya seperti apa. Dan in the end ketika udah tahu aksi bersamanya, kita bisa share contribution, bahwa jadi ngomongin, kalau sekarang ngomongin efisiensi dan lain sebagainya gitu, sebenarnya di beberapa case kabupaten kita ya itu jadi isu, jadi masalah, tapi sebenarnya mereka karena proses kolaborasinya udah berjalan, efisiensi itu bisa dilakukan dengan ya udah kita coba cek ke mitra A, mitra B, mitra C. Jadi proses co-financing akan bisa berjalan lebih efektif. Jadi multi resource itu terjadi tanpa harus kayak semuanya harus lewat APBD dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih itu sih kalau kita bicara kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi ini kan sebenarnya kalau dari kita juga sebenarnya dari ISA tuh ada analisa terkait mengenai kira-kira peran dari pemerintah, peran dari swasta tuh seperti apa gitu. Mungkin Mas Putra bisa kayak sedikit menjelaskan kalau dari analisa kita gitu ya. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga dari swasta, dari UMKM untuk mempererat lagi dari kolaborasi itu agar ya transformasi itu bisa terus berlangsung gitu, nggak cuma sebentar, dan juga kira-kira bisa dilepas gitu, semacam dilepas agar bisa jalan sendiri gitu. Kira-kira seperti apa, Mas? Baik,
Kalau kita ngomongin peran pemerintah, swasta, sebenarnya semuanya harus ikut ya Mbak ya. Ketika setuju dengan Mbak Tika tadi, memang kolaborasi begitu ya. Tapi dalam studi kita saat ini memang kita ada beberapa prioritas begitu. Mungkin saya akan sebutkan tiga prioritas utama yang memang kita fokuskan untuk awal begitu ya, karena memang baik lagi proses transisi tidak sebentar ya Mbak ya, tadi LTKL 8 tahun begitu ya. Baik. Nah, di sini mungkin yang pertama adalah dari segi kebijakan gitu. Memang kebijakan kita sudah ada, tapi mungkin untuk yang UMKM yang hijau transformasi itu mungkin hal baru ya di pemerintah kita. Nah, mungkin kebijakan yang memang fokus ke arah UMKM hijau ini begitu. Dan itu juga harus jelas begitu ya, dirumuskan dengan baik dan juga transisinya yang bertahap. Kita nggak mungkin tiba-tiba langsung hijau, kan nggak mungkin. Jadi memang harus dimulai dari piloting gitu untuk sektor yang memang yang memang strategis begitu ya dalam program nasional kita. Kemudian itu bisa jadi replika untuk sektor lainnya begitu. Dan kemudian bagaimana dalam hal tata kelola itu juga mungkin diperlukan pendampingan dari pemerintah gitu ya. Tata kelola dan juga pelaporannya nanti kita mau bilang ini hijau, apa standarnya begitu. Nah, kemudian prioritas selanjutnya adalah baik lagi pembiayaan gitu ya. Ketika kita ngomongin banyak hal, duitnya dari mana gitu ya, itu penting banget gitu ya bagi UMKM. Nah, di sini balik lagi peran pemerintah dan juga swasta di sini sangat besar ya. Bagaimana mereka bisa membuat pendampingan, edukasi bagi UMKM ini. Oh, kita punya produk hijau loh, misalnya dari bank ya. Saat ini bank-bank nasional kita punya banyak sebenarnya program-program untuk pendampingan UMKM, tapi masih sedikit ya jumlahnya yang untuk memang fokus UMKM hijau atau berkelanjutan ini. Jadi mungkin ke depan isu-isu hijau ini bisa juga dimasukkan jadi salah satu program dari bank nasional kita. Nah, selanjutnya adalah kemitraan. Jadi memang ini menyambung Mbak Tika tadi ya tentang kolaborasi dan sebagainya ya. Kita butuh inkubasi, butuh ekosistem yang jelas begitu ya, dan semua pihak harus bekerja sama di situ ya. Mungkin saya mau cerita sedikit hal yang tim studi UMKM hijau ini temui di lapangan gitu ya. Kita pernah studi lapangan, kita ke Tegal saat itu Jawa Tengah, dan di situ Mbak ada salah satu areanya namanya Liktakaru atau jadi itu kumpulan dari sentra industri kecil begitu. Nah, yang menurut saya itu best practice dari Liktakaru Tegal ini adalah ekosistem yang bagus di mana para pelaku UMKM ini mereka fokusnya di sektor manufaktur ya, penyedia logam untuk perusahaan besar begitu. Nah, mereka langsung terhubung dengan perusahaan besar gitu yang untuk menampung gitu, dan itu kan menciptakan pasar yang jelas gitu Mbak ya, kayak kita produksi ini yang akan beli ini gitu. Jadi memang mungkin dari value chain-nya itu juga sustainable gitu ya, jelas begitu. Nah, dan ketika kami dari tim ISR mencoba menjelaskan tentang praktik hijau dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini sangat mudah masuk ke mereka karena mereka sendiri semua hal yang mereka lakukan di situ dalam praktik pembuatan logam apapun itu ya yang diinginkan oleh perusahaan besar begitu ya. Misalnya spare part mobil atau motor begitu. Mereka mengikuti semua standar yang diinginkan oleh si perusahaan itu. Nah, menurut saya kalau memang itu menjadi maksud saya kalau memang begitu prosesnya, jika kita menerapkan praktik hijau di perusahaan besarnya, IKM ini akan langsung mengikuti karena mereka nggak punya pilihan lain. Nah, menurut saya itu memang cara yang mungkin lebih cepat ya Mbak ya, lebih cepat karena memang pasarnya ada, mereka harus memenuhi pasar itu dan mereka tahu manfaat jelasnya, itu akan lebih baik jadinya. Jadi mungkin praktik menciptakan ekosistem ya, jadi pemerintah dan swasta menciptakan ekosistem value chain yang baik ya, yang hijau dari keseluruhan itu akan sangat membantu dalam transformasi IKM hijau ini di Indonesia.
Aku boleh nambahin Boleh, sedikit boleh, ya. boleh. Tadi nyambung sih, sepakat banget kayak ekosistem antara kalau kita ya. ngomongin swasta itu kan ada layernya gitu ya. Siapa sih sebenarnya yang akan beli produknya dari mikro ini gitu kan? Pasti industri-industri yang sifatnya kecil menengah gitu kan. Nah, sebenarnya ada case yang terjadi di beberapa kabupaten kita, salah satunya di ya 5 kabupaten lah ya, yang dimana akhirnya kayak di satu kabupaten ini di Sulawesi itu di Kabupaten Sigi dia bikin trading hub. Jadi untuk beberapa, jadi mereka punya sentra inkubasi, mereka punya trading hub gitu. Nah, trading hub ini sebenarnya udah connect sama beberapa buyer gitu. Misalnya untuk komoditas kopi gitu misalnya, atau yang sifatnya essential oil atau apa dan lain sebagainya gitu. Nah, mereka yang sebenarnya yang menjadi QC-nya di tapak gitu. Oh, ini kopinya bagus nggak, green bean-nya oke nggak, dan lain sebagainya. Karena buat perusahaan ini juga sulit kalau dia butuh kepastian supply-nya berapa. Misalnya saya butuh 1 ton kopi gitu. Dia juga susah nyarinya gimana, nggak ada kalau dia harus invest orang di tapak itu cost operasionalnya besar sekali gitu kan. Jadi aku sepakat banget membuat ekosistem bisnis yang sebenarnya lebih integrated dan inklusif, yang sebenarnya itu perlu dibangun gitu. Karena itu yang kayak gapnya sekarang gitu ya. Jadi kayak UMKM main sendiri gitu kan, teman-teman industri yang di menengah juga punya mainan sendiri gitu. Yang sebenarnya kalau kita bisa bridge ini akan jauh lebih enak gitu. Nah, teman-teman trading hub ini yang sebenarnya akhirnya dibikin ini juga bentuk inovasi sih. Karena nggak semua daerah aware, oh kita butuh ini gitu kan. Mereka akhirnya creating itu gara-gara teman-teman di sentra inkubasi hanya fokusnya di lokal aja. Tapi kalau jadi mereka bisa tuh konekin ke hotel, ke restoran, ke kafe. Tapi kalau yang sifatnya trader gitu ya, kayak komoditas kayak kopi, kayak misalnya kakao, kayak atau komoditas-komoditas lainnya agak susah kan gitu. Jadi mereka bikinlah sih trading hub ini, dan buat kita ini jadi menarik gitu. Ini kita juga nggak pernah ngelakuin ini anyway gitu. Jadi pas waktu kayaknya ini yang bisa di-emphasize dan di-empower untuk membuat ekosistemnya jadi lebih inklusif. Bisa jadi daerah lain nggak butuh ya trading hub. Mungkin dengan empowering sebenarnya trading hub ini kan sebenarnya kayak ala-ala tengkulak kan sebenarnya. Tapi kalau kita pemerintah bisa ngeset harga misalnya gitu, memastikan harganya bisa stabil gitu. Terus habis itu mungkin skema trading hub ini jadi nggak perlu gitu kan kalau seandainya ada sistem yang sebenarnya udah terestablish gitu. Jadi aku sepakat sih kayaknya salah satu model kolaborasi gimana Indian harus building bisnis ekosistem yang lebih inklusif gitu. Dan sebenarnya building ekosistem itu nggak bakal sama rata di mana-mana ya, karena setiap daerah punya khasnya sendiri, punya problemnya sendiri, punya peluangnya sendiri, dan punya keadaan pemerintahannya masing-masing gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mencapai transformasi hijau ini sebenarnya perlu peluang atau solusi tapi yang spesial juga, yang khusus gitu ya per daerah, atau juga misalkan kalau mau untuk rencana nasional gitu. Jadi mungkin kalau untuk transformasi kita bisa melakukan itu dengan membangun ekosistem yang juga disupport oleh banyak hal, dari swasta juga, banknya juga, pemerintahnya juga, dan juga kemauan dari UMKM-nya sendiri ya untuk transformasi. Tapi itu juga dibutuhkan juga ekosistem yang khusus gitu. Jadi harapannya ya semoga UMKM Indonesia ini bisa transformasi, karena sebenarnya transformasi UMKM hijau ini bukan hanya sekedar angan-angan gitu sekarang, karena sudah terjadi gitu, dan itu akan pasti terjadi gitu. Nah, terima kasih teman-teman Sobat Esensial yang sudah bergabung dalam ISR Podcast Bicara Energi dalam edisi Green MSME atau UMKM Hijau yang harapannya akan menjadi potensi baru ekonomi Indonesia. Selain Podcast Bicara Energi, ISR juga mempunyai channel obrolan seru dan juga event-event lainnya yang mengenai tentang isu transisi energi dan juga perubahan iklim. Untuk itu, jangan lupa like, share, dan juga subscribe akun YouTube kita dan juga sosial media ISR lainnya agar tidak ketinggalan konten-konten lainnya. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Terima kasih juga Mbak Tika dan juga Mas Naswan sudah datang. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya di kesempatan yang lainnya.